hal yang memotivasi untuk mempertimbangkan akhirnya memutuskan untuk bariatrik adalah karena udah di ujung perjuangan. Jadi memang aku punya target sebelum 40 nggak boleh gendut. Karena sudah kita tahu kalau obesitas atau kegemukan itu memang akan mengganggu kehidupan sehari-hari lah. Jadi memang punya target before 40 itu harus paling tidak sesuai lah gitu. Nah, karena memang sudah melakukan banyak hal, kayaknya ini memang sudah waktunya untuk bariatrik. Sebetulnya dulu aku pernah gendut juga abis melahirkan. Itu naik 30 kiloan lah. Cuman pada saat itu umur masih agak muda nih, setelah saya hamil anak kedua ya. Jadi hanya dengan treatment dan di klinik, sekarang kan banyak tuh klinik kecantikan, klinik-klinik buat body shaping dan lain-lain. Hanya dengan treatment di klinik tersebut, terus diet normal gitu ya, itu sempat turun sampai 20 kilo. Nah terus ketika berat badan sudah normal, corona. Maka di corona itu yang kita 2 tahun ada di rumah, nggak kemana-mana, aktivitasnya kan cuma rebahan di rumah, makan. Nah disitulah terjadi penimbunan lemak yang tidak bisa terkontrol. Naiklah akhirnya sekitar 30 kiloan lagi. Setelah itu akhirnya aduh ini kayaknya udah mulai aktivitas terganggu, misalnya cepat capek, sesak dan lain-lain. Disitulah mulai melakukan banyak metode diet. Jadi sebetulnya kalau sejak lama mungkin sejak after corona lah ya. Untuk memperjuangkan supaya kita punya berat badan ideal itu, aku udah melakukan banyak hal. Sebutkan sajalah berbagai macam obat diet yang ada di marketplace atau ada di sosmed dengan iklan-iklan yang menggiurkan. Kayak aku udah pernah coba semua. Bahkan ada ya pernah obat yang abis makan obat itu aku masuk IGD. Itu aku pernah juga. Aku seberani itu ngambil resiko gitu, akhirnya masuk IGD. Terus berbagai macam treatment juga udah pernah. Yang ada yang tusuk jarum di telinga gitu, menahan nafsu makan. Itu famous banget di Bandung, aku udah pernah. Aku pernah juga yang metode dengan si klinik, kayak klinik-klinik body slimming gitu ya. Itu mereka pakai alat, berbagai macam alat. Kalau kayak suntik udah jelas itu sudah dilakukan. Suntik-suntik penghilang lemak lah, apa segala macam, sekujur tubuh disuntik, itu aku udah pernah juga. Terus diet sultan yang konon katanya 3 bulan diet dengan program tersebut. Banyak yang berhasil, tapi mungkin kurang cocok buat aku sehingga itu gagal. Olahraga sudah pernah, intermittent fasting udah pernah, jadi udah pernah semua. Cuman mungkin memang menurut aku konsep berdiet atau program penurunan berat badan dan sebagainya itu cocok-cocokan juga. Cuman karena akunya nggak konsisten, akhirnya gagal semua gitu. Nah, kalau bicara keyakinan, karena aku orang yang sampai di titik ini melalui banyak proses ya. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Berhasil juga kan pernah di masa lalu gitu ya. Pernah nggak? Kenapa berani banget nyobain obat dan lain-lain? Karena pernah berhasil. Ada masa di mana si obat itu memang berhasil buat aku. Mungkin karena cocok dan lain-lain. Tapi ketika di masa tertentu, usia sudah bertambah, mungkin alasan gemuknya juga berbeda. Ternyata tidak semua metode itu sama. Even aku melakukan aktivitas yang serupa dengan pada saat aku berhasil dulu. Kayak misalnya di waktu lama, gemuknya karena hamil, tentu saja beda sama gemuk karena kita bertahun-tahun makan dan rebahan. Tentu saja hasilnya akan, mungkin tingkat kesulitannya akan berbeda gitu ya. Si bariatrik ini aku yakin karena ini tuh udah ke pusatnya, udah bukan soal kamu menjaga hawa nafsu untuk makan doang gitu. Tapi memang kamu udah gak mampu untuk makan banyak. Semua keputusan atau metode apapun, aku pikir semua ada resikonya. Gak cuman pilihan bariatrik ini, tapi ketika kita mengambil cara, saya mau menurunkan berat badan dengan cara konsisten berolahraga, itu pun ada resikonya, ya kan? Ada mungkin waktu, konsistensi tadi, dan seterusnya, termasuk diet-diet yang lain. Nah, untuk si bariatrik ini kenapa kok mau-maunya gitu, tadi mempertaruhkan soal kenikmatan dan lain-lain. Aku juga mau tidak hanya sekali keputusan. Jadi ini berdasarkan survei dulu, kita cari referensi dulu, berdasarkan pasien-pasien yang sebelumnya sudah pernah melakukan operasi ini.
Dan aku pikir apa testimoni mereka aku bisa gitu, karena pada dasarnya aku tuh gemuk makan bukan karena doyan makan sebenarnya, tapi aku tuh karena suka makanan manis. Aku bukan tipe yang kalau pergi kemana-mana wisata kuliner, sebetulnya enggak. Jadi buat aku mungkin itu bukan masalah lah. Semua keputusan atau metode apapun, aku pikir semua ada resikonya. Gak cuman pilihan bariatrik ini, tapi ketika kita mengambil cara, saya mau menurunkan berat badan dengan cara konsisten berolahraga, itu pun ada resikonya, ya kan? Ada mungkin waktu, konsistensi tadi, dan seterusnya, termasuk diet-diet yang lain. Nah, untuk si bariatrik ini kenapa kok mau-maunya gitu, tadi mempertaruhkan soal kenikmatan dan lain-lain. Aku juga mau tidak hanya sekali keputusan, jadi ini berdasarkan survei dulu, kita cari referensi dulu, berdasarkan pasien-pasien yang sebelumnya sudah pernah melakukan operasi ini. Dan aku pikir apa testimoni mereka aku bisa gitu, karena pada dasarnya aku tuh gemuk makan bukan karena doyan makan sebenarnya, tapi aku tuh karena suka makanan manis. Jadi kalau ditanya, nanti kamu udah nggak bisa all you can eat loh. Nggak apa-apa, emang saya nggak doyan all you can eat juga. Toh kalau ikut all you can eat cuma makan rame-rame sama temen, yang aku makan itu udah pasti dessert. Aku bukan tipe yang kalau pergi kemana-mana wisata kuliner, sebetulnya enggak. Jadi buat aku mungkin itu bukan masalah lah. Deg-degan, tapi deg-degannya lebih ke excited ya. Karena ini merupakan sesuatu yang aku udah pingin banget. Jadi sebetulnya ini tuh udah aku rencanain 1 tahun lalu sebenarnya. Cuman tidak dapat izin dari keluarga, dari pasangan. Ya karena sudut pandangnya berbeda, dan juga pengetahuan tentang hal ininya masih minim. Jadi orang mikirnya masih, potong lambung? Apa tuh gitu. Padahal sebetulnya bukan kayak gitu. Nah, inilah pentingnya kita diedukasi atau teredukasi untuk hal-hal kayak gini, karena sebetulnya nggak seserem itu gitu. Ini tuh nggak seserem itu, bahkan konon proses pembedahannya pun bukan yang di black ya. Jadi menggunakan teknologi terkini lah ya. Mungkin nanti kita akan cari tahu kayak gimana. Ya banyak pertimbangan juga. Jadi untuk dapat izin keluarga aku butuh 1 tahun. Untuk akhirnya mereka support untuk ya udah deh, kalau kamu memang sangat pingin, go gitu. Itu tuh 1 tahun prosesnya. Untuk menego dan memberi edukasi sama keluarga bahwa aku tuh ingin banget dan aku pikir ini solusi dan ini akan membahagiakan. Kalau secara fisik yang dipersiapkan, kalau sejauh ini sih belum ada arahan khusus, karena kita juga baru mau akan ya. Tapi yang aku pelajari lebih ke kita sehat aja sih, siap untuk melakukan proses si operasi ini. Karena kan ini dibius total ya. Jadi secara tubuh kita harus memang udah ready untuk bisa dilakukan pembiusan itu. Jadi nanti secara anestesi karena bius total, jadi harus untuk part itu aja sih. Selebihnya mungkin nanti akan ada cek lab, makanya di day 1 itu kita akan cek berbagai macam kebutuhan laboratorium untuk memastikan bahwa tubuh kita memang ready. Tapi kalau secara mental aku udah ready banget deh, go. Sangat mungkin, karena tidak semua orang bisa melakukan operasi bariatrik ini konon, karena tidak semua, kalau misalnya kan ada juga orang yang pingin langsing misalnya karena tuntutan profesi atau segala macam, terus pengen operasi tapi dia tidak obesitas atau tidak overweight, itu nggak bisa setahu aku. Di proses konsultasi itu kita di-trace dulu tuh, kita kategorinya masuk overweight nggak, kelebihan lemaknya berapa persen dan seterusnya, itu ada observasinya dulu lah. Anda harus lakukan dulu perjuangan-perjuangan lain menuju ke body ideal itu dengan banyak hal sebelum kamu melakukan ini. Karena ini betul-betul seumur hidup kamu, makan kamu hanya bisa sedikit, lu udah siap belum? Sebetulnya lebih ke mindset sama nafsu nggak sih? Karena makan itu kan sebetulnya nggak harus banyak, ya kan? Ya selebihnya itu kan cuman kayak kita tuh masih nafsu nih, masih enak kita makan gitu. Nah sebetulnya, karena aku pikir bariatrik atau tidak, aku ada di usia yang sebentar lagi aku harus diet dan sudah memilih makanan. Jadi sebelum itu terjadi, aku akan mulai dari sekarang gitu. Alasan utama sebetulnya lebih ke kesehatan dulu ya, tentu saja. Karena aku tuh ada ya turunan lah ya, ada jantung dan lain-lain. Nah, aku melihat di keluarga aku itu, mama terutama, beliau ketika udah masuk 40 plus, setelah menopause itu langsung bengkak, langsung gendut gitu ya, langsung besar. Dan
aku melihat sendiri bagaimana ketika bertubuh besar, beliau itu akhirnya ada jantung, susah bergerak, kemudian si tulang kaki sering sakit, akhirnya sholat tidak bisa beribadah, juga tidak bisa berdiri, harus sambil duduk. Nah itu memotivasi sebetulnya, karena aku mengusahakan aku nggak mau gitu. Jadi sebisa mungkin ya beribadah pengen normal aja sambil bisa aktivitas normal lah. Nomor 1 itu. Nomor 2, alih-alih beauty itu kan visual ya, lebih ke percaya diri. Aku tuh tipe yang sebetulnya yang aku pede untuk di depan orang, pede karena aku pernah menjadi leader lah di satu tempat gitu ya, terus kemudian kita sering diundang untuk ngomong di depan publik, dan sekarang tuh aku lebih milih-milih, nggak mau kenapa? Karena males ke depan, nggak pede gitu. Nah itu tuh kayaknya akhirnya kehilangan jati diri gitu. Harusnya aku nggak kayak gitu, aku tuh lebih percaya diri harusnya gitu. Tapi setelah aku lihat, ini kayaknya salah satunya gara-gara tadi, si overweight tadi, itu ngaruh banget sih, aku pikir. Ya berikutnya tentu saja karena aku dari dulu juga fashion enthusiast lah ya, aku suka fashion, senang berbusana, ya agak sulit juga cari baju yang cocok gitu kan. Akhirnya jadi model terbatas, warna terbatas gitu, karena aku termasuk tipe yang sangat memperhatikan busana apa yang akan digunakan gitu. Jadi aku pingin balik lagi ke seperti aku yang dulu gitu. Dari sudut pandang aku ya, selama itu menjadi kebaikan dan memang kan sebetulnya tidak ada yang dirubah gimana, lebih kepada si fungsinya aja disederhanakan gitu. Ya mungkin nanti kita akan salah satu tujuan dari aku share juga kan, mari kita pelajari bersama-sama. Mungkin akan ada pro kontra, jadi kita lihat aja sejauh mana. Tapi kalau misalnya itu sudah tadi terkait ranah kesehatan, itu kan memang ya kita harus memperjuangkan juga kan, supaya kita tetap sehat. Karena dari kasus-kasus teman-teman lain yang sudah melakukan operasi ini, mereka yang pada punya diabetes, apa segala macam, mereka sembuh. Karena kan kasarnya kita dipaksa untuk berdiet gitu. Kita udah nggak sulit lagi. Orang yang udah pernah melakukan diet tahu banget gimana rasanya tersiksanya saat berdiet. Ya kan? Otak pingin, perut pingin, mulut pingin, tapi kita nggak bisa, itu kan setengah mati. Tapi dengan pilihan ini, paling tidak perutnya udah nggak mau karena dia memang udah nggak cukup gitu. Tapi ya selebihnya tinggal kita olah aja. Tapi memang ini aku tidak menganjurkan untuk orang yang separoh-separoh ya. Jadi orang pilih bariatrik itu adalah orang-orang yang memang sudah yakin. Karena ini betul-betul seumur hidup loh gitu. Ini betul-betul kayak kalau kamu berubah hidup kamu, maka ini adalah salah satu pilihannya. Tapi ini tidak dianjurkan untuk orang yang masih galau atau masih mending-mending ini. Ya go, lakukanlah yang mending-mending yang Anda pilih dulu. Kalau nggak bisa, ini menjadi salah satu opsi. Dan karena aku sudah melakukan semua mendang-mending yang akan Anda sarankan itu, aku pilih ini. Karena aku tahu banget ketika ini nanti share ke publik, aku yakin banget akan ada komentar yang mending olahraga, mending juga diet, mending intermittent fasting, mending juga lu diet sultan tuh yang pakai suplemen apa. Mohon maaf lahir dan batin, saya sudah melakukan semuanya. Jadi yaudah, ini udah final gitu. Kalau untuk yang akan aku lakukan sekarang sih, aku konsultasi sama dokter yang bersangkutan. Dan memang setelah itu kita akan didampingi sama dokter gizi tentu saja. Kalau ditanya sekarang, sepemahaman aku kemarin hasil konsultasi, nanti setelah tindakan itu, tentu saja akan ada yang berubah lah sama pola makan kita. Dan itu harus didampingi sama ahli gizi, karena tetap namanya nutrisi, asupan makanan itu tetap kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita dengan kapasitas yang lebih sedikit. Aku pikir secara tidak sadar, kalau orang punya kapasitas lambung yang lebih kecil, otomatis kita akan pilih makanan. Karena aku nggak mau rugi dong, udah lambungnya kecil, ngisi makanan sama makanan yang tidak bergizi misalnya. Pasti kan, aduh sayang nih, jatah makannya cuma segini, masa makannya yang cetek-cetek sih, masa makan makanan sampah sih gitu ya. Pasti aku kan pilih makanan-makanan yang sekiranya memang dibutuhkan oleh tubuh. Mungkin itu sama halnya kayak misalnya, contoh misalnya kita beda orang dompetnya tebal sama dompetnya tipis lah. Orang yang dompetnya tipis akan pilih-pilih dong mau belanja apa. Karena dompetnya nggak ada lagi, duit nggak ada lagi ya kan. Ini kamu cuma dikasih duit 100.000 nih, seminggu misalnya. Itu kan duit 100.000, kita pilihin apa aja yang paling penting, apa aja sih yang urgent. Beda sama ketika nih,
dikasih misalnya lebih banyak misalnya 1 juta nih seminggu misalnya, otomatis kita lebih segala kita beli, bahkan mungkin yang nggak penting juga kita beli. Mungkin aku pikir itu yang akan terjadi saat kapasitas kita banyak, kita makan yang nggak penting kita makan, tapi saat kecil otomatis kita jadi picky dong. Jujur aku untuk proses aku cukup yakin, karena aku milih dokter ini juga bukan sekali ketemu aku pilih, jadi ada beberapa kandidat dokter sebelumnya yang memang aku cari tahu latar belakangnya, kesuksesan dan segala macam. Jadi ini sudah hasil observasi gitu ya sebelumnya. Untuk tempat aku melakukan tindakan juga memang sudah dipilih, sudah dapat ada beberapa option, akhirnya aku memilih ke sini. Sehingga intinya kalau untuk teknis aku percaya lah ya. Lebih khawatir lebih apa ya? Mungkin lebih ke kalau secara bariatriknya kayaknya aku udah yakin banget. Yang aku khawatir itu adalah efek samping reaction. Karena ini banyak orang yang nggak tahu prosesnya. Aku lakukan aja dulu, baru aku share nih setelah dilakukan gitu. Kenapa? Karena kemarin baru ngomong aku pingin aja ke beberapa orang, itu aku tidak dapat ACC dengan POV mereka masing-masing. Kalau berdasarkan informasi dokter sih, kalau sampai gemuk lagi sih kayaknya enggak ya. Karena kan kapasitas kita kalau mobil tuh kayak tangkinya udah jadi kecil, tangki bensinnya tuh kecil gitu. Jadi cc kita tuh udah mengecil. Jadi nggak mungkin kita maksain untuk float gitu kan. Kalau enggak ya nanti over kan. Cuman mungkin yang membedakan itu adalah berapa lama kita sampai ke berat badan ideal. Nah itu bisa dibantu dengan tentu saja tetap harus olahraga. Terus mungkin asupan makannya supaya kita tetap bergizi, jadi jangan sampai udah mengecil tapi jadinya nggak seger gitu ya, karena kurang gizi misalnya, kan nggak lucu ya. Nah jadi itu tetap, jadi otomatis makanya aku bilang otomatis setelah tindakan ini dilakukan mau nggak mau, pasti kita akan jadi picky, jadi akan jadi pilih makanan yang bergizi, karena tangki kita kecil tapi secara asupan nutrisi kita tetap terpenuhi, makanya akan tetap didampingi oleh suplemen. Jadi akan ada suplemen-suplemen arahan dokter yang akan harus kita konsumsi supaya gizi kita tetap terpenuhi nutrisinya gitu kan, tubuh kita tetap terpenuhi nutrisinya. Kalau inspirasi tentu saja kalau di Indonesia tentu saja Melly Goeslaw ya. Beliau kan udah kita juga melihat sendiri bagaimana saya ngikutin beliau tuh dari mulai dia ke dokter gizi apa segala macam gitu sampai akhirnya memutuskan untuk operasi bariatrik. Tapi mungkin kalau nggak salah yang beliau pilih tuh bypass. Sementara kalau saya tuh bukan bypass gitu. Jadi ada beberapa metode bariatrik lah ya, nanti mungkin akan ada part yang lebih detail tentang hal ini. Saya terinspirasi beliau, terus lihat beberapa, kalau kita main di sosmed kan beberapa selebgram juga melakukan tindakan itu dan berhasil. Jadi itu merupakan salah satu inspirasi sih buat Melly Goeslaw itu, karena ya di Indonesia yang mencolok dan mau itu kelihatan memang beliau kan, gitu. Tidak ada yang mendukung lah, semua juga nolak, ngapain lo gitu. Soalnya secara visual, untuk sebagian orang, kalau orang-orang lihat aku di sosmed, mereka nggak akan bilang aku gendut. Seandainya kalian tahu ya itu ya aku lakukan karena apa? Karena saya memilih busana yang tepat gitu. Itu tuh aku tuh berpikir keras bagaimana caranya supaya visualnya tidak terlalu tampak ya. Tapi kan yang merasakan kesulitannya saya sendiri. Ketika tadi jalan dikit capek, naik tangga dikit capek. Sehingga aktivitas produktif berkurang, ya kan? Belum lagi lutut sakit, apa segala macam. Tidur madep ke kiri, sakit, kehalangan lemak. Madep kanan sakit. Nah itu tuh menurut aku itu udah mulai gangguan. Karena harusnya hidup normal tuh nggak gitu. Ada satu si sahabat aku yang, tapi itu dia bukan mendukung, dia lebih ke yang, aku mendukung apapun yang bikin kamu happy gitu. Untuk biaya, kalau persiapan di awal mungkin lebih ke kontrol dokter aja lah ya, ratusan ribu lah kontrol dokter ya. Kalau untuk biaya si bariatriknya sendiri, ya ada beberapa option memang. Si metode yang aku pilih ini harus menginap. Karena ada metode yang tidak menginap. Ada namanya gastric balloon, jadi pakai balon, nelan balon gitu. Mereka jual mulai dari sekitar 65-70-an lah. Untuk mulai dari ya. Nanti itu akan yang mempengaruhi kan nanti biasanya kamarnya mau pilih apa itu kayak kita pilih kamar rumah sakit lah standar. Maka itu yang akan mempengaruhi sampai berapa nilai. Tapi kalau buat estimasi mungkin untuk tindakan yang ini di mungkin 90 apa 100 mungkin dengan kamar ya. Untuk dokter aku pilih Dr. Handy Wing. Beliau adalah dokter yang memang sudah kompeten menangani berbagai macam kasus bariatrik.
di Indonesia. Rumah sakitnya aku pilih di IMC Alam Sutra. Pesan aku buat teman-teman yang sekarang obesitas atau overweight, aku tidak menyarankan langsung kalian untuk melakukan tindakan seperti yang aku pilih ya, bariatrik ini. Tapi kalian coba dulu berbagai macam hal untuk supaya mendapatkan berat badan yang ideal. Dan berat badan yang ideal itu nggak semata-mata soal visual. Visual itu bonus lah. Itu akan sesuai dengan apa yang kalian perjuangkan gitu ya. Kalau kalian dietnya konsisten, dietnya baik, pasti pada akhirnya visual kalian akan menjadi baik. Atau mungkin kalian pilih berolahraga, atau mungkin kalian pilih dengan metode-metode lain. Lakukan saja dulu semua, cobain dulu. Jadi bariatrik ini adalah sesuatu yang final, karena ini adalah hal yang serius, bukan buat coba-coba. Ini betul-betul harus serius. Kalian siap lahir batin, siap biayanya, siap mentalnya, siap juga afternya gitu. Karena ini bukan keputusan yang sederhana.